Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah teknologi layanan jaringan. Pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan, ini ada subcapaian pembelajaran mata kegiatan, ya ada 1 sampai 9. Yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu memahami ragam aplikasi komunikasi data. Ragam aplikasi komunikasi data. Satu, pengertian atau definisi dari komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindah data antar komputer atau perangkat yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi. Di sini contohnya ada komputer 1, dia sebagai sender atau pengirim. Kemudian pesan itu atau data itu dilewatkan melalui media jaringan. Media jaringan bisa berupa kabel, sinyal wireless, sinyal inframerah atau Bluetooth. Ya, kemudian sampai ke receiver atau penerima. Lah, proses transmisi ini atau komunikasi ini yang disebut dengan komunikasi data. Model komunikasi data ini ada 3. Yang A adalah komunikasi data simplex atau komunikasi data satu arah. Ya. Contoh dari komunikasi data simplex atau satu arah ini adalah televisi. Ya, jadi kalau kita menonton televisi, ini adalah model komunikasi satu arah. Contohnya lagi adalah radio. Kemudian yang B, komunikasi data half duplex atau dua arah bergantian. Ya. Contoh komunikasi data half duplex atau dua arah bergantian ini adalah walkie-talkie. Kemudian yang ketiga, komunikasi data full duplex atau dua arah secara bersamaan. Ya. Contoh dari komunikasi full duplex ini adalah telepon atau handphone. Ya. Jadi model komunikasi ada 3. Satu tadi simplex atau satu arah, yang kedua adalah half duplex, dua arah secara bergantian, dan yang ketiga adalah full duplex. Komponen komunikasi data, ya, pengirim atau sender adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya, contohnya adalah handphone, video kamera, dan lain sejenisnya. Penerima atau receiver adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa PC, laptop, komputer, atau alat yang lain. Handphone contohnya, video kamera, atau yang sejenisnya. Pesan atau data, informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja, termasuk teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi semuanya. Ya. Jadi kita nonton YouTube itu juga termasuk dalam komunikasi data yang berupa video. Nah, di video itu kan mencakup teks, bisa gambar ataupun suara. Kemudian media pengirim adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data atau biasa disebut dengan media transmisi. Contohnya berupa kabel, ya. Kabel juga banyak, ada STP, UTP, fiber optik, dan lain-lain. Maupun dengan media cahaya, bisa berupa inframerah, ataupun gelombang magnetik, ataupun bisa juga menggunakan jaringan wireless atau Bluetooth, itu juga termasuk dalam media transmisi. Kemudian protokol. Protokol adalah aturan yang harus disepakati oleh 2 atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa adanya protokol, ini tidak akan ada komunikasi data, tetapi tetap bisa saling terhubung. Tanpa protokol, 2 alat atau lebih mungkin saja bisa saling connect atau terhubung, tapi message atau pesan yang dikirim itu tidak dapat diterima atau dituju. Kemudian berbagai standar komunikasi, ada badan standar dari Eropa, ada ETSI, CEN, CEPT, dan lain-lain, itu dari Eropa. Kemudian badan standar protokol untuk Amerika ini ada IEE, kemudian FCC, dan TEA. Nanti bisa kalian download di kolom deskripsi, ada
modul atau materi pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik atau dasar komunikasi data. Yang satu adalah sender atau pengirim, kemudian akurasi, ketepatan waktu atau jitter. Jitter ini bisa kita cek ya pakai perintah ping, nanti di belakang itu ada MS dan TTL ya, itu adalah jitter. Kemudian teknologi jaringan telekomunikasi, ada transmisi, adalah proses membawa informasi antara endpoint di dalam sistem jaringan. Kedua, sistem transmisi ya menggunakan kabel bisa, menggunakan gelombang radio bisa, atau cahaya inframerah. Kemudian cahaya pada ruang bebas, misalnya infrared, itu juga bisa. Yang keempat, dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan router. Yang kelima, keseluruhan sistem transmisi disebut dengan jaringan transmisi. Switching, apa itu switching? Itu masuk yang B, yaitu suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan panggilan ya pada jaringan telepon. Kemudian digunakan untuk mengarahkan atau memforward paket dari suatu link ke link yang lainnya. Kemudian yang C, signaling. Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan. Dua, untuk membentuk, mempertahankan, dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Tiga, proses signaling dilaksanakan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu. Ya. Ketika kita mengangkat headset telepon, melakukan panggilan atau terdengar nada panggilan atau biasa disebut dengan dial tone. Dial tone mengindikasikan bahwa sentral telepon siap menerima informasi atau nomor yang dituju. Kemudian yang C, ya, proses komunikasi data dalam jaringan. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengirim dan penerimaan antar device. Device itu adalah alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi kalau handphone kalian, smartphone kalian terhubung dalam jaringan, namanya sudah termasuk dalam jaringan, ya, device atau alat yang kalian gunakan. Baik yang dengan jangkauan sempit, ya, atau dengan jangkauan luas. Jangkauan sempit itu adalah jaringan lokal, sedangkan jangkauan luas itu adalah jaringan internet. Untuk bab yang ke belakang itu nanti kita pelajari di pertemuan yang kedua. Ya, kita ulang dulu dari depan. Ya, ini adalah pengertian komunikasi data. Ini adalah gambar atau mekanisme dari komunikasi data. Kemudian model komunikasi data, saya ulangi lagi, ada simplex, half duplex, full duplex, dan juga media komunikasi data atau alat atau komponen komunikasi data. Ini bisa laptop, komputer, video kamera, handphone, dan lain sebagainya. Ya, untuk lebih jelas kalian nanti bisa download materinya di kolom deskripsi, dan jangan lupa nanti kalian absen juga di link yang ada di kolom deskripsi. Ya, absen ini untuk saya nanti biar saya tahu siapa yang sudah ikut pembelajaran jarak jauh dan siapa yang belum ikut. Ya, sekian, selamat belajar. Ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.